Kakak dong tahu gak? Ternyata daun kelor itu mengandung gizi yang tinggi untuk mencegah stunting. Oh, gue juga baru ini ada dengar sih kalau kelor tuh tinggi protein. Dia tuh bisa ganti ikan dan daging. Pas juga sekarang ikan dan daging ada mahal di pasar toh. Weh, tapi daun kelor tidak bisa menggantikan protein hewani. Jadi mending daripada kita tersesat di jalan, mari kita dengarkan video berikut ini. Kelor atau murunggai dengan nama latin Moringa oleifera adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringa acai. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh di mana saja dengan cepat serta berumur panjang. Kelor dapat berbunga sepanjang tahun dan tahan terhadap kondisi apapun. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ada. Nah, penyebab utama dari stunting itu adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan. Menurut UNICEF, di Indonesia sendiri, gizi buruk menjadi masalah tertinggi. Diperkirakan bahwa 1 dari 10 anak balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 17,7% yang terdiri dari 3,9% gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. NTT merupakan provinsi tertinggi dengan angka presentasi anak gizi kurang dan gizi buruk yaitu di angka 29,5% di tahun 2018. Banyak masyarakat berspekulasi bahwa daun kelor yang dikenal dengan tumbuhan tinggi protein dan mineral dapat mencegah stunting. Kira-kira bagaimana sih mitos dan faktanya ya? Kandungan gizi kelor lebih banyak daripada tumbuhan lain. Faktanya, pada kelor sendiri tinggi akan vitamin C dan kalium. Untuk vitamin C pada kelor sebesar 378 mg per 100 gram daun kelor, dan untuk kaliumnya sendiri 2025 mg per 100 gram daun kelor. Dibandingkan dengan buah jeruk, daun kelor lebih banyak 5 kali pada kandungan vitamin C-nya, yaitu pada jeruk sendiri itu adalah 53,2 mg per 100 gram buah jeruk. Sedangkan untuk kandungan kaliumnya itu lebih banyak 6 kali dibandingkan pada buah pisang. Pada buah pisang sendiri itu sebesar 358 mg per 100 gram buah pisang. Faktanya, protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani merupakan sumber protein yang diperoleh dari makanan seperti daging, telur, dan juga ikan. Kandungan asam amino pada protein hewani lebih banyak dibandingkan dengan protein nabati. Beberapa nutrisi juga lebih lengkap pada protein hewani, misalnya vitamin B12, vitamin D, DHA, serta zinc. Protein nabati merupakan sumber protein yang berasal dari makanan yang berupa tumbuhan dan kacang-kacangan. Berdasarkan angka kebutuhan gizi dari AKG, dari Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan protein pada anak itu bervariasi disesuaikan dengan usia anak tersebut. Berikut adalah tabel kebutuhan protein bagi anak. Daun kelor mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Salah satunya ialah protein nabati sebanyak 2 gram dalam 1 mangkuk daun kelor. Namun, bila dibandingkan dengan 1 buah telur yang mengandung 6,3 gram protein, maka protein dalam daun kelor masih lebih sedikit. Oleh karena itu, daun kelor dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk penanganan stunting, namun tidak dapat menggantikan protein hewani yang terkandung dalam daging maupun telur. Mitos tidak cukup hanya menjadikan daun kelor sebagai makanan utama, karena menurut penelitian, konsumsi yang direkomendasikan setiap harinya sebesar 70 gram atau 11 sendok teh bubuk daun kelor. Jangan lupa tetap diimbangi dengan sumber gizi lainnya untuk memenuhi kebutuhan kalori harian yang ada. Walaupun daun kelor dikenal sebagai tumbuhan yang tinggi protein dan mineral, protein hewani seperti ikan, sapi, dan ayam tetaplah sangat penting untuk dikonsumsi setiap harinya.
Jus solusinya bagaimana dong? Telur bisa dijadikan sebagai sayuran tambahan untuk lauk sehari-hari. Tapi protein hewani harus tetap ada dalam menu sehari-hari. Telur adalah salah satu sumber makanan protein hewani yang murah dan mudah didapatkan di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, kita bisa makan 2 butir telur setiap hari untuk cukup menunjang pertumbuhan.